Selamat malam pemirsa, ini adalah kick off babak yang pertama pertandingan antara Kuwait berhadapan dengan Indonesia dalam qualifiers AFC Asian Cup 2023. Menjadi bagian dari perjalanan tim nasional Indonesia menghadapi 3 tim lawan di dalam grup ini, dan ini adalah pertandingan pertama menghadapi tuan rumah Kuwait yang akan tentunya menentukan poin di grup ini dan menentukan langkah bagi kedua kesebelasan. Dengan merah putih merah adalah tim nasional Indonesia. Farudin memberikan tekanan cukup baik. Mark Klok mengirimkan bola kepada Irfan Jaya, coba melakukan dribbling. Kita lihat kali ini Pratama Arhan ditutup tadi oleh pemain belakang bek kanan dari Kuwait. Iya, masih menit-menit awal tampaknya masih ada ruang bagi pemain kita. Mudah-mudahan mereka bisa terus melakukan ini, membuka ruang, melepaskan diri dari tekanan lawan. Ini penting sekali di menit-menit awal. Pratama Arhan dari PSIS Semarang menuju ke Liga 2 Jepang. Rizky Ridho, maksudnya tadi umpan pendek cepat dari Sadil Ramdhani, namun berhasil direbut, tapi direbut kembali oleh para pemain Indonesia. Ridho lagi, Ricky Kambuaya kepada Sadil Ramdhani, pada Rahmat Irianto, Mark Klok, Ricky Kambuaya memberikan umpan terobosan kepada Sadil Ramdhani, namun berhasil diantisipasi para pemain Kuwait. Omar Al-Hebaiter menuju pada Fahid Al-Ansari. Rashid angkat bola, kita lihat kali ini pengamatan tangkapan pertama dari Nadeo. Ya, ini Valen, kita harus sedikit mengoreksi apa yang sudah disampaikan. Kelihatannya di lapangan agak sedikit berbeda nih yang kita lihat. Yang main di bek kanan ini Rahmat Irianto sepertinya. Irianto malah ya. Tuh, bukan Ridho. Ridho tetap di tengah Bersama Farudin. Iya, Elkan Bagot juga tetap di tengah. Artinya ada kemungkinan ini kita main dengan 3 bek ya. Ya. Kanan tadi berhasil lolos lagi para pemain Indonesia, menguasai bola, terjatuh pelanggaran dari Fahid Al-Ansari. Pemainnya banyak di kiri nih Elkan Bagot. Kita Iya. lihat dalam perkembangan di lapangan. Tapi sepintas memang agak berbeda dengan apa yang kita bahas Tadi ya. Omar Al-Hebaiter dribbling bola, coba dikejar, ada Ridho, ada Farudin, terlalu tenang sampai bola direbut. Kembali Irianto mampu mencuri bola tadi, dan kali ini serangan untuk Indonesia, tapi direbut kembali oleh para pemain Kuwait. Bergeser ke sebelah kanan, dibayang-bayangi oleh Elkan Bagot. Pergerakan yang dilakukan oleh Bader berbahaya. Sebuah crossing, manfaatkan tinggi tubuh tentunya dari para pemain Kuwait. Cukup berbahaya, bungkus. Ini kita lihat tadi pada saat sesi latihan, cara mainnya begini Valen. Ya, Dan dipraktekkan dalam permainan. Banyak menusuk dari sayap, terus bola diangkat ke tengah. Harus hati-hati pemain-pemain belakang kita. hasil dipotong tadi oleh Rizky Ridho. Tangan penjuru bagi Kuwait. Ya, ini nih kesulitannya nih. Dari postur ya, bagaimana mengantisipasi bola set piece dengan postur yang banyak yang lebih tinggi. Ternyata pendek saja. Angkat lagi sekarang. Rizky Ridho kembali mampu mengheading bola, tendangan jauh coba dilakukan. Tidak terlalu jauh dari mistar gawang. Namun sepertinya sudah yakin tadi Nadeo bola berada di atas kepalanya, berada di atas mistar. Iya, ini dua hal yang dilakukan tadi sepanjang masa latihan. Pemain-pemain Kuwait melakukan permainan crossing dari sayap dan tendangan dari luar kotak penalti. Ini dua-duanya sudah langsung dipraktekkan di pertandingan. Iya, tendangan dari Talal Al-Fadel. Iya, ini
tendangan yang cukup berbahaya karena bola jatuh ini ketika mendekati gawang bolanya Turun. turun. Masih melakukan serangan tapi gagal. Kali ini para pemain Indonesia punya kesempatan untuk membangun serangan, memulai serangan, lebih sabar lagi. Mulai dari bawah, Elkan Bagot, Klok dan Kambuaya ada di tengah. Pada Pratama Arhan tadi langsung mendapat tekanan dari Raset. Dan inilah suasana di Kuwait City. Kuwait City ya. Luar biasa, indah ya. Betul. Lampu menyala di mana-mana. Ya. Dan ada satu lapangan kecil tadi juga sedang nyala, mungkin fan footballnya lagi main. Bagus. Heading lagi dari Skirido. Kita dengar nih sayup-sayup supporternya Kuwait sepertinya ya. Caponya ini ya. Coach Sinteyong. Dan juga Coach Viteslav Fahad Al-Rashidi. Kali ini Fahad Al-Hajeri. Masih menguasai bola para pemain dari Kuwait. Ya, inisiatif yang baik dari Ricky Kambuaya memotong bola tadi, tapi Stefano Lillipali belum mampu mengontrol bola hasil rebutan dari Ricky Kambuaya. Ini dia berbahaya. Tadi melakukan tendangan langsung, sekarang memberikan umpan yang sangat jitu bungkus Talal Al-Fadel. Betul, umpan yang visioner ya, umpan yang membelah pertahanan Indonesia tadi cukup berbahaya. Lalu jauh tadi Mark Klok memberikan umpan kepada Pratama Arhan ini dia. Terkadang jarak masih jauh, Iya, tapi sudah langsung diberikan umpan tersebut. Masih ada teman atau rekan lain yang lebih dekat bungkus. istilahnya ngapain kirim bola sulit kalau bisa bola simpel. Ya, itu dia. Lagi masih ramai juga pemain-pemain lawan tadi. Kembali White dengan playmaker mereka nomor 10 Talal. Geser kepada Fahad. Fahad kembali mengangkat bola di belakang para pemain Indonesia, tapi kali ini terlalu jauh. Bader Al-Almatawa. Apa yang terkesan kalian ketika melihat tim Kuwait ini main? Saya jadi ingat kostum saya dulu tahun 2000-an awal. Kostumnya ya, Iya, pakai logonya yang ini ya. Iya. Mengingatkan Mirip saya ya. kepada sebuah tim yang dulu banyak disukai. Benar-benar, tapi dia Roberto Baggio gagal ya, penalti. Mirip sekali ya dengan kostum Iya, Italia pada masa itu lalu ya. benderanya juga agak Iya. mirip warnanya ya. Lagi-lagi langsung umpan ke tengah, tapi kali ini kita masih mendapat lemparan ke dalam. Ricky Kambuaya untuk Indonesia. Sandra Ramdhani, ada ruang kali di sebelah kiri. Yes, pendek saja dia berikan, pelan-pelan maju para pemain Indonesia. Pratama Arhan kembalikan lagi pada Sandra Ramdhani. Mark Klok, dribbling Mark Klok, umpan kembalikan lagi ke belakang, masuk lagi. Kita lihat Ricky Kambuaya tidak akurat umpannya, coba diblok lagi, tapi diambil oleh Bader. Kuwait kali melakukan serangan dari sebelah kanan, mencoba melewati Pratama Arhan. Terlalu jauh tadi dribblingnya, keluar. Lemparan bagi Indonesia. Iya, menarik strategi Coach Sintayong. Kita lihat di 10 menit awal ini menempatkan 3 pemain berkarakter back tengah di lini pertahanan, sehingga Pratama Arhan punya ruang untuk banyak ikut support ya. Dan di kiri ditempatkan Elkan Bagot. Jadi seolah-olah Elkan Bagot main di posisi back kiri. Di kiri ya. Mulai lagi Farudin, Rizky Ridho. Sadil Ramdhani, Farudin, Mark Klok. Tidak melihat ada lawan di sebelah kirinya tadi, Rahmat Irianto, yang musim ini akan bermain satu klub dengan Mark Klok ya. Dengan Ricky Kambuaya. Dan Ricky Kambuaya juga, jadi bertiga. Trio lapangan tengahnya Iya. itu trio Persib. Iya. Tapi dipanggil timnasnya sejak di Persebaya. Iya betul. Kreditnya tetap untuk Persebaya. Ya, Rizky Ridho juga ya. Iya. Hati-hati kali ini Bader menguasai bola, kemana dia? Umpan lagi-lagi, kita lihat tusukan yang coba dilakukan para pemain Kuwait. Itu dia bola-bola menusuk yang berbahaya. 2 kali berhasil
berhasil menembus pertahanan kita. Ya, ini tentu harus diantisipasi mengingat pertandingan baru berjalan di bawah 15 menit. Betul, masih 10 menit bahkan. Sudah 2 kali ya cara terobosan tadi, kemudian crossing satu kali, shooting dari luar kotak. shooting juga 1 kali. Kita belum ada kesempatan masuk ke area kotak penalti dari Kuwait. Meskipun dari cara main Kuwait ini pressingnya tidak seketat ketika kita lawan Bangladesh ya. Iya. Kalau kita masuk ke area mereka baru mereka pressing. Pelanggaran dari Rahmat Irianto. Balikan lagi kepada Fahed. Ayo Indonesia. Be fight lagi. Fahed Alansari. Isa Ali bergerak ke sebelah kiri, memberikan ruang kepada Omar. Halo oleh Farudin. Jayalah Indonesia, kita Garuda. Kita lihat di tribun pendukung Indonesia. Lemparan Isa Ali. Coba lagi menuju kepada Fahed Alansari. Strategi crossing yang belum efektif dari sisi kiri kali ini. Tapi seperti yang kita bahas tadi, memang itu sepertinya yang dilakukan oleh Kuwait, menekan dari sayap kemudian angkat bola ke kotak penalti. Ridho kali ini. Farudin. Coba lagi dari bawah kepada Ricky Kambuaya. Rizky Ridho. Elkan Bagot dari Ipswich Town untuk Indonesia. Mark Lok juga naturalisasi dari Belanda. Kita lihat dia sudah fasih dan hafal sekali menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Masih di bawah tekanan, masih dikuasai oleh para pemain Kuwait kali ini Indonesia. Tapi kita juga masih bisa menahan serangan-serangan mereka. Ini Pali mencoba melakukan pressing bersama dengan Irfan Jaya. Kembali pertahanan kita diuji. Ricky Kambuaya membantu pertahanan dan berhasil menutup dengan baik. Baik sekali tadi Ricky Kambuaya membantu pertahanan, menutup ruang gerak bagi pemain lawan untuk mengangkat bola. Sejauh ini Valen, meskipun kita bisa dibilang dalam tekanan, tapi 13 menit awal terlihat bahwa kita belum terlalu repot. Artinya mudah-mudahan ini bisa menjadi sinyal bahwa kita bisa mengimbangi. Ya. Dan tentu saja ini adalah masa adaptasi. 15 menit awal Anda katakan tadi sangat penting, sehingga bisa saja ini merupakan masa main aman dulu bagi kita tentunya. Kelihatan bahwa pemain kita cenderung masih hati-hati. Mungkin pelatih juga menginstruksikan seperti itu. Jangan ambil risiko dulu di 15 menit awal. Dan Kita ini lihat terlihat. tekanan dari Fahad tadi. Iya. Posturnya pada Lili Pali, tapi kita pasti bisa mencuri poin, untuk bisa mencetak gol dalam pertandingan ini. Namun pertahanan terlebih dahulu harus dijaga, hati-hati. Elkan Bagot menutup upaya crossing tadi dari para pemain Kuwait. Rashid Al-Bizori. Lemparan bagi Rashid. Backheel tadi dari Bader. Bali bisa diselamatkan oleh para pemain belakang kita. Ricky Kambuaya memulai serangan lagi bagi Indonesia. Harus lebih percaya diri lagi. Pasti kita mampu untuk bisa mengantisipasi serangan dan juga dapat mengimbangi seperti yang kita lihat, seperti yang Anda katakan, Bungkus. Iya.
sebenarnya kita tidak dalam heavy pressure ya. Betul. Ruangnya masih ada, masih bisa pemain kita. Cuma jangan jangan salah juga. Salah passing tadi, pelanggaran terjadi kali ini. Sadil Ramdhani dipanggil oleh wasit. Iya, ini peringatan pertama ini bagi Sadil. Harus hati-hati dalam keadaan kita Kartu kuning, Bungkus. Oh, sudah langsung kena kartu ya. Kita kehilangan Egy Maulana sejauh ini. Kehadiran Sadil tentu dibutuhkan ya. Iya. Ya, diterjang memang dari belakang walaupun tidak fatal ya. Namun cukup untuk wasit mengeluarkan kartu kuning. Dia main di level klub sama timnas itu kadang-kadang bedanya di situ ya. Tingkat ketegasan wasit itu pertandingan internasional seringkali jauh lebih tinggi. Ya. Kembali Indonesia mencoba menjaga teritori, mencoba untuk menahan serangan dari Kuwait dalam pertandingan yang baru berlangsung 15 menit. Hati-hati. Ya, kembali bisa kita amankan dari serangan lawan. Ahmad Irianto dapat pelanggaran dari Bader. Ya, mobilitasnya cukup tinggi juga ya Bader ini, meskipun usianya sudah 37. Tapi Ya. kita lihat cukup mobil juga pergerakannya. Elkan Bagot. Ayo Elkan. Kanan memang yang membuat Vano tidak punya waktu untuk bisa. Betul. Dan menekannya ini ketika kita sudah di kotak penalti mereka, Pak. Bukan kotak penalti, di area Di area lawan. mereka. Kalau di tempat kita dibiarin aja. Ya. Jadi ini cara main yang berbeda dengan yang kita lihat kita waktu lawan Bangladesh. Farudin. Ini dia mulai di pressing. Ayo mulai melakukan serangan Indonesia. Kalau saja oleh Isa Ali. Nah, kita lihat Farudin. Kali ini Indonesia, Riki Kambuaya melakukan serangan. Indonesia melakukan serangan dari sebelah kiri. Pratama Arhan, masih Pratama Arhan mencoba dengan umpan pendek tadi kepada Marklok. Pendek lagi dia berikan. Satu dengan satu. Lahirlah peluang pertama bagi Indonesia melalui serangkaian kerjasama yang baik yang dilakukan oleh Arhan dan juga Marklok, Bungkus. Ini kombinasi yang cukup cantik antara tiga pemain. Diakhiri dengan tendangan yang keras dari Klok. Dan ini peluang pertama lahir sesudah 17 menit, Valen. Perjuangan yang tidak mudah bagi pemain kita mendapatkan peluang ini. Iya, kena paha ya. Kalau nggak kena paha, on target. Harapannya tadi kena paha, akhirnya malah bisa defleknya membuat masuk ke gawang. Iya. Namun ternyata masih melebar. Namun sekali lagi inilah pertanda bahwa kita mampu mengimbangi, kalau kita mampu untuk bisa mengatasi Kuwait tentunya, walaupun mereka peringkatnya lebih tinggi, walaupun mereka adalah tuan rumah. Iya. Pernah juara Asia juga. Pernah juara Asia, pernah lolos World Cup juga. Iya. Namun semua itu tergantung di atas lapangan. Juga tentunya support kita, dukungan kita akan sangat penting. Sebuah umpan kali ini. Heading dari Marklok terlalu lemah. Farudin, Marklok umpan ke belakang. Sementara kita lihat coach Viteslav meminta pemainnya lebih ke depan lagi melakukan tekanan. Iya. Semua bertahan memang ya. Dan ini menandakan bahwa mereka cukup disiplin ya. Ya inilah sebenarnya bagi saya yang harus dikurangi ya. Iya. Tadi jelas dengan kaki ke kaki malah bisa lebih merepotkan lawan. Tidak perlu tergesa-gesa ya, karena pertandingan masih panjang. Ya sekali-kali diperlukan kadang-kadang umpan terobosan, tapi harus akurat. Ya. Masih kembali disiplin para pemain Indonesia. Nunggu dulu. Kita lihat akan mencoba potong. Dan kali ini berhasil dipotong Indonesia. Tidak langsung congkel ke arah Irfan Jaya ya. Coba untuk mendorong terlebih dahulu. Tadi sepertinya Sadil Ramdhani. Ya, salah passing sebenarnya dari para pemain Kuwait. Berbahaya, awas, awas. Luar. Kan corner kick, Bungkus. Betul, ini momen yang cukup mendebarkan, Valen. Ada 3 pemain Kuwait di kotak penalti dan ada 1 pemain yang kemudian mendapatkan ruang tembak. Ini kita lihat bola diangkat dengan baik, berhasil dihalau tapi jatuh di kaki pemain yang berdiri cukup bebas. Namun gangguan dari Elkan Bagot, mampu membuat ruang tembak itu sedikit tertutup ya. Gangguan dari Elkan sangat penting tadi.
ternyata bisa. Kali ini semua serangan kontrol yang kurang lengket tadi dari Sadil Ramdhani. Ya, semakin percaya diri para pemain Indonesia, tentunya juga kita semua yang menyaksikan harus semakin yakin bahwa Kuwait bisa kita imbangi dalam pertandingan malam hari ini, bahkan mungkin bisa kita menangkan. Iya, harus lebih hati-hati juga pemain kita tidak membuat pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Sudahkah satu kartu kuning? Satu kartu kuning, dan yang kedua lebih rapih lagi pada saat menerima umpan-umpan ya, tidak mudah kehilangan bola. Geser ke sebelah kiri sekarang. Coba dikejar kali ini oleh Yusuf. Masih diambil, hati-hati lagi. Ada Rizky Ridho. Bola ditunggu tadi, tapi kontrol yang tidak pas juga dari Yusuf Sulaiman. Goal kick bagi Indonesia. Sejauh ini bagaimana, Bungkus? Ya. Menit 20. Sampai menit 20, saya pikir apa yang dikatakan Sintayong itu sebenarnya tidak terlalu keliru ya. Bahwa Kuwait memang kuat, tapi lebih kuat Kuwait pada tahun 2000 bawah ya. Kelihatan di sini bahwa mereka cukup merepotkan kita, tapi masih bisa kita imbangi. Main berani, pendek kaki ke kaki ya. Rika Buaya harus mengalir masuk ke tiga lapangan. Baik, masih Ricky Kambuaya untuk Indonesia. Main asli Papua untuk Indonesia. Irfan Jaya kan tadi? Sepertinya Irfan Jaya memberikan umpan terobosan kepada Vano maksudnya. Serangan sekarang bagi Kuwait. Omar. Awas. Arhan. Tenang, dia berikan kepada Irfan Jaya, dan kali ini menunggu Ricky Kambuaya. Lebih baik kita lihat kali ini bola para pemain Indonesia tidak terburu-buru. Lah, Bang Sandy terburu-buru. Iriantonya langsung umpan Di situasi di mana pemain kita dijaga oleh 3 bek lawan, tentu akan sulit. tinggi-tinggi. Iya, jadi harus yakin kalau ngirim bola jauh itu posisinya cukup bebas ya. Ya. Upaya bertahan lagi dari para pemain Indonesia dalam menghadapi serangan Kuwait. Tapi memang ininya menariknya, stadion makin terisi ya. Iya, jadi pulang Kantor kayaknya. pulang salat dulu kali. Pulang soal, iya betul. Dulu. Baru habis itu. Iya. Berarti sudah di stadion sebenarnya ya. Iya. Beliau ada masjid saya lihat. Ya, upaya Irfan Jaya membantu pertahanan. Ini dia mental Indonesia. Berani berduel. Kita lihat bahkan pelatih Viteslav ini sendiri udah gregetan sama timnya. Sedikit mengubah permainan sesudah 20 menit karena sekarang pemain-pemain Kuwait lebih pressing di area pertahanan kita, Valen. Ya. Tadi mereka menunggu sampai pemain kita masuk di area mereka baru pressing. Sekarang mereka lebih tinggi lagi pressingnya. Jadi cara pressing mereka sekarang berubah dengan high pressing. Masih serangan lagi. Tendangan langsung. Tapi masih bisa diantisipasi oleh Nadio. Tadi tendangan yang cukup berbahaya dari Yusuf Sulaiman. Ini pemain yang ikut mencetak gol waktu Kuwait mengalahkan Singapura 2-0. Yusuf. Iya, uji cobanya Kuwait kan menghadapi Indonesia ini lawan Singapura dan mereka menang 2-0. Ya. Karena Singapura dianggap gaya mainnya kurang lebih sama dengan Indonesia. Padahal sama nggak? Padahal sih ya sama. Sama ya. Ayo Indonesia. Farudin kepada Ridho. Sadil Ramdhani. Halo dua pemain tadi. Ya, kita lihat Coach Sintayong juga makin ekspresif memberikan instruksi. Iya, terutama tadi kelihatannya instruksinya langsung kepada Klok ya. Pemain yang memang menjadi pemain penting dalam mengalirkan bola. Ya. Klok diminta lebih turun menjemput bola dulu ini. Nah, ini dia. Memang harus begitu, harus ada yang jemput dari pertahanan. Mark Klok, Ricky Kambuaya, Elkan Bagot juga untuk apa?
Masih terulang, Coach Sintayong juga sempat geleng-geleng kepala. Ya. Dua pelatih kita lihat. Gerak ke sebelah kanan dari area penyerangan Kuwait. Aid Al-Rasidi. Balikan lagi belakang, lebar kepada Isa Ali. Fano Lillipali mencoba menghalau. Main daerah kita lihat. Cukup rendah garis pertahanan kita, Valen. Ya. Semua pemain ada di daerah sendiri sekarang, termasuk Fano Lillipali. Bader. Bahaya. Berbahaya, tapi Nadeo mampu menyelamatkan. Lagi-lagi ujian Rizky Ridho. Kanan yang baik tadi dari Sadil Ramdhani membuat main Kuwait tidak bisa leluasa tadi, dan bola diselamatkan lagi oleh Nadeo. Ini dia, Valen, bagaimana tendangan dari luar kotak penalti menjadi ancaman. Dilatih tadi kelihatan sejak sebelum pertandingan dan dibuktikan dalam permainan. Ini tendangan keras yang kedua dan kembali menjadi ancaman bagi gawang Nadeo. Ini dia, kaki Aid Al-Rasidi. Di ini ya, kayak blok volley ya. blok volley, betul, karena bola sulit biasa kiper cari aman, Valen. Ya. Indonesia kali ini, ayo Indonesia. Irfan Jaya melebar pada Pratama Arhan. Satu pemain lewat. Asing. Ricky. Oh. Ya, Sayang terlalu deras bolanya, tidak bisa dijangkau oleh Rahmat Irianto yang sebetulnya sudah lolos masuk ke area kotak penalti. Jarang mendapatkan ruang, tentu harus benar-benar dimanfaatkan. Iya, betul. Kembali bertahan pemain Indonesia menghadapi serangan dari Kuwait. Semakin ramai didukung supporternya. Bola diangkat 3 kali Rizky Ridho ya. Iya. Intercept. Tekan. Ya, coba dikejar kali ini. Elkan Bagot. Antisipasinya hampir saja bahaya tadi ke gawangnya sendiri. Rahmat Irianto, Sadil, Puter, berikan ruang bagi Rahmat Irianto. Juga kita lihat Fano Lillipali. Memang Fano ini tidak dikasih jarak 1 cm pun ini. Apalagi pemain lain cukup jauh jaraknya dengan dia ya. Ya. Jadi Fano mau main 1-2 juga, yang lain jauh, Valen. Jadi dia terpaksa harus lindungi bola, harus coba screening sendiri. Rizky Ridho, Farudin, Kapten Indonesia. Fano lagi. Itu dia. Jauh. Jaraknya masih ranginya, ruang antar lini. Karena jaraknya jauh, mau tidak mau Fano harus bisa kontrol sendiri, nggak bisa mengharap satu sama. Gitu ya. Iya. Tapi kita lihat dalam waktu yang tidak terlalu lama Fano sudah dapat 2 kali umpan juga. Artinya kita sebenarnya bisa banyak kesempatannya untuk memanfaatkan serangan-serangan balik. Iya, betul. Farudin, Hati-hati. awas jangan terlalu santai juga menghalaunya. Jangan terlalu memaksakan bola sampai keluar ya. Ya. Kadang missnya di situ malah bahaya. Kalau memang terpaksa ya buang aja ya. Ya. Resikonya terlalu tinggi. Betul. Dalam gawang, dalam kotak. Tidak tenang ya, saya pikir tidak puas nih Viteslav Iya. dengan penampilan timnya. Ya, sebagai tim yang lebih diunggulkan di grup ini tentunya Ya, kembali dia berharap timnya bisa menguasai permainan dan menang ya. Rahmat Irianto beberapa kali masih kurang tenang ya. Kurang Mungkin tenang. karena nggak main di posisi aslinya ya. Betul. Waktu SEA Games juga dia pernah main di posisi bek kanan memang. Tapi ya memang posisi naturalnya bukan di situ. Yes, Indonesia mendapatkan bola curian tadi menuju pada Ricky Kambuaya, meminta Arhan untuk bisa berlari. Kasih pendek dia kepada Irfan Jaya, balik lagi kepada Arhan, masih Arhan cross Oh sayang. menuju kepada
dua dari Pali. Paling tidak inilah pertama kalinya Pratama Arhan akan melakukan lemparan khasnya. Tadi saya pikir akan menjadi gol seperti kemarin waktu Arya mau uji coba lawan Rans ya. Ya, Golnya Hanis Sagara ya. Iya. Pratama Arhan bersiap dia. Apakah memang tetap melempar jauh? Mengingat tapi Elkan Bagot maju ya. Iya. Ini lemparan 30 meter kata orang-orang. Ya. Iya. Sudah dilakukan, sepertinya penjaga gawang Oh, sayang. Terbaca oleh kiper. baca, iya. Tapi dia juga terburu-buru. Bader pun tidak puas tadi dengan umpan langsung dari penjaga gawang Khaled. Artinya kan yang menarik ini Balen. Bola seperti tadi kan bola untuk pemain yang sprint ya. Ya. Badannya 37. 37. Dikasih bola sprint. Ya. Nah, ini kita lihat Ricky Kambuaya. Ayo Indonesia, ayo Ricky. Oh. Kembali. Seperti caranya harus begitu ya. Iya. Kedua kali mereka lolos Betul, cara ya. begitu. Nah, Sadil Ramdhani jauh. Oh, dua peluang dalam waktu 1 menit bagi Indonesia. Sayang sekali bungkus. Sadil menendang dengan bukan kaki terkuat dia. Padahal di kirinya ada dua pemain menunggu dan mereka kecewa karena Sadil tidak mencoba menggunakan kaki kanan untuk mengumpan, tapi justru menembak langsung. Ini dia. Sayang sekali. Ya Sadil juga mungkin terhalang ya pandangannya ya, sehingga dia tidak melihat temannya bebas. Kaki kanannya tidak begitu kuat, bolanya jadi tidak sempurna. Sayang sekali. Ya, tapi paling tidak kita lihat lagi-lagi bahwa kita bisa, kita mampu, dan kita harus yakin bahwa mereka tidak akan menang menghadapi kita. Ada water break tampaknya. Water break Karena suhu di siangnya aja 42 ya. 40 sampai 42. 40 sampai Di 42. Jakarta itu panasnya kayak apa itu? Iya, 42. Iya. Dan kalau malam nih sekitar 24 sampai 26. STY bilang saya udah keliling dunia, baru kali ini ngerasain panas segini gitu. Iya, betul. Tapi so far sejauh ini bungkus. Ya, paling penting bagi kita Valen, sejauh ini kita bisa mengimbangi. Itu yang paling penting. Setuju. Dan sudah sampai menit ke-30, artinya kita sudah mulai bisa mengimbangi irama permainan lawan. Tinggal bagaimana pelan-pelan kita lebih bisa tenang mainnya, kalau pegang bola lebih bisa maksimalkan peluang. Karena tidak banyak peluang yang kita peroleh. Seperti Sadil tadi itu peluang yang langka itu mahal. Ya. Sayang sekali tadi menembak bukan dengan kaki terkuatnya sehingga hasilnya juga kurang maksimal. Supporter dari Kuwait. Iya, mulai memenuhi ya mungkin sebagian tribun, karena kita di bagian lain tribun masih kelihatan kosong. Ya. Bader. Saya sih optimis ya kalau melihat Iya, bagaimana kedua kesebelasan tampil. Bagi Indonesia minimal imbang, tapi bisa saja kita memenangkan pertandingan dengan gaya bermain yang sesuai dan juga pas menghadapi Kuwait. betul. Kuncinya adalah kita bisa konsisten Valen ya, karena itu salah satu tantangan terbesar. Bisakah kita bermain disiplin seperti ini sepanjang 2 kali 45, itu juga tantangan besar juga bagi kita. Ya, dan menang di pertandingan pertama menghadapi tuan rumah. Saya pikir itu akan menjadi booster yang sempurna Luar menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Hitungan matematikanya kan kita lawan Nepal di laga terakhir ini bisa 3 poin ya. Ya. Jadi kalau kita dapat 3 poin dari salah satu Kuwait atau Yordania, secara matematis punya peluang kita untuk minimal jadi runner up, salah satu runner up terbaik. Baik, karena akan diambil 5 dari 6 ya. Betul. Dari 6 runner up. Ya tapi itu kan di atas kertas. Betul. Tapi itu dia. Sudah harus kita cak juga dari sekarang. saya suka itu katanya, dicak. Dicak kan. Anak zaman dulu banget. Iya ya. Bader. Antisipasi lagi oleh Ricky, tapi direbut lagi. Hati-hati, harus lebih rapat. Ada celah kali ini di sebelah kiri. Upaya yang dilakukan oleh Isa Ali gocek satu pemain, dikasih lagi pada Bader. Posisi yang agak berbeda sekarang. Bader diberikan leluasa untuk mengatur bola, dan sekarang serangan balik bagi Indonesia. Tidak langsung dioper. Kenapa tidak langsung dioper? Irfan Jaya bisa 1-2 padahal kan. Betul, sayang sekali. Hati-hati, Rizky Ridho intercept yang keempat. Mark Klok, Irfan Jaya lagi. Nah,
Umpan langsung cepat kepada Saldi Ramdhani tanpa melihat menuju pada Ricky Kambuaya dari sebelah kanan. Ricky Kambuaya melakukan serangan kali ini, masih menunggu rekan-rekannya. Pendek lagi Sadil Ramdhani, bagus sekali masuk ke penalti. Vano bergerak kepada Arhan, Arhan angkat. Ternyata bola gleser yang dilakukan. Apa bahasanya ya, bola gleser? Bola datar. Bola datar, oh iya. Dan memang sengaja sepertinya ya, Iya. karena supaya langsung pakai kaki ya. Dan postur juga. Iya, kalau diangkat sulit. Kembali pertama Arhan, kali ini angkat. Vano Lillipali dan Irfan Jaya tadi kotak penalti belum berhasil mengambil bola. Mark Klok coba merebut dari Bader. Masih Bader, 37 tahun. Kita lihat 5 pemain belakang Indonesia direbut lagi oleh Ricky Kambuaya. Itu dia, kita bisa kok. Kita lihat kali ini Saldi Ramdhani semakin bisa menari-nari juga, kita lihat. Tapi harus efektif ya. Iya. Tahu kapan saatnya menari, tahu kapan saatnya mengumpan. Ya. Arkan Bagot. Arhan. Arkan Bagot lagi. Ricky Kambuaya. Iya, cukup penting ya peran Ricky Kambuaya dalam pertandingan ini. Kita lihat Valen, dia banyak bergerak, menjemput bola, membuka ruang, mendobrak. Mark Klok. Vano Hilang. langsung ditekan tadi Vano. Lihat terjadi pelanggaran dari Vano Lillipali. Iya, Vano belum mendapatkan kesempatan ya untuk menciptakan ancaman berbahaya karena memang dikawal ketat oleh lawan. Ya. Bader meminta bola. Diberikan oleh Isa Ali. Bader maksudnya melewati 2 pemain, bukan pelanggaran. Sadil Ramdhani lolos. Sadil Ramdhani lewat sebelah kiri dari Irfan Jaya menuju pada Pratama Arhan. Indonesia, ayo Indonesia menuju Pratama Arhan. Kita lihat masih menengok, masih melihat. Vano Lillipali, Vano Lillipali, Vano jebak gol! Sudah sesuai, kembali cara yang sama, dan itu berhasil membuka pertahanan daripada Kuwait. Namun akurasi dari tendangan Mark Klok belum akurat. Iya, ini skema yang cukup baik, sikap yang tidak egois dari Vano Lillipali membuat kita punya ruang tembak melalui Mark Klok yang muncul coming from behind. Sayang memang tendangan Mark Klok masih 1 meter di samping kanan, Valen. Sayang sekali. 1 gol unggul di babak yang pertama. Tentu sangat manis bagi Indonesia. Masih ada 8 menit lagi. Dan ini dia, Mark Klok dan Ricky Kambuaya bergantian menutup serangan. Dan kali ini 1-2, iya, mulai lolos. Irfan Jaya, Indonesia melakukan serangan. Irfan Jaya, kita lihat kali ini Vano Lillipali dan Pratama Arhan. Semakin berbahaya. Serangan demi serangan dari Indonesia, dari tendangan-tendangan jarak jauh. Tadi Pratama Arhan yang melakukannya. Iya, bertubi-tubi Valen kita mampu menciptakan peluang, mendobrak, mengancam pertahanan lawan. Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Dan memang taktik Ancelotti ini kadang-kadang memang sukses ya. Iya, luar biasa. Menunggu dan serangan balik berbahaya. Harus lebih efektif lagi, peluang demi peluang kita harus bisa manfaatkan. Meskipun memang sekarang terlihat jelas bahwa kita mampu mengimbangi kalau kita bermain hati-hati, disiplin, dan berani pada saat bersamaan. Ya, tapi tetap fokus. Ya. Menit 39. Momentum 35 sampai 38 tadi milik kita ya. Iya, Sayang betul. 3-4 peluang kita. Betul, 5 Tidak menit ada yang satu luar jadi biasa gol, ya. tadi Valen ya. 5 menit yang luar Kita biasa. dengar sorakan pendukung Indonesia. Terjatuh, direbut lagi ya. Vano Lillipali, tenang dulu. Pelanggaran. Tenang dulu, Mark Klok. Ya. Pratama Arhan. Pratama Arhan. Mulai lagi. Ricky Kambuaya. Mark Klok, 2 peluang dari Mark Klok. Nah, itulah
Sabar dulu. Iya, main bola simpel dulu, jangan bola-bola terobosan terus. Geser ke sebelah kanan. Hasil diambil. Arhan mencoba menutup. Ada pergerakan Bader berbahaya. Baru saja saya katakan di tengah peluang demi peluang yang kita tidak bisa selesaikan. Fokus. Itu yang harus dilakukan dan kita lihat skemanya sama. Skemanya sama, sudah kebaca sebetulnya, dan sempat kita bisa antisipasi, tapi satu momen di mana kita kehilangan konsentrasi, kehilangan fokus, bisa dimanfaatkan lawan. Ayo perbaiki Indonesia, masih ada pertandingan di babak kedua, masih ada 5 menit di akhir babak pertama ini, masih bisa kita mengejar. Dan kita lihat ya, peran Bader Penting sekali ya. sebenarnya ini Arhan udah menutup, tapi Bader pergerakannya tidak Betul. dikawal ketat oleh Kambuaya. Iya, dan ketika dia mengumpan, umpannya juga bagus sekali, Valen. Iya. Jatuh di belakang back ya. Jatuh di antara bola di antara di antara Fahrudin dan Rizky Ridho, sehingga tidak bisa di-cover oleh dua back kita. Umpan yang sangat baik dari Bader. Yosef Al-Sulaiman. Iya, Sintayong besar. Sintayong besar. Karena dia Karena tahu Peluang tadi kita banyak tadi. betul, dan dia tahu itu skema yang sudah Skema yang dari tadi kan. Iya, sudah dia ceritakan supaya bisa diantisipasi, makanya dia pasang 3 back. Tapi masih banyak waktu. Ini dia. Ayo, jabret. Aduh, jabret. Air Jaya. Ya ampun, penalti. Penalti. Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Penalti, oi. Rahmat Irianto dianggap dilanggar tadi, dan inilah peluang bagi Indonesia. Siapapun yang ditunjuk harus percaya diri, bungkus. Iya, dan harus tenang, Valen. Ya. Harus mengeksekusi dengan baik. Memang sudah lolos Rahmat Irianto dan ditabrak oleh kiper Ya, ya. sebenarnya memang bola sudah Lepas ya. dia tendang duluan. Iya, sudah lepas, tapi Ya. memang dia diterjang Ya. oleh kiper. Nah, ini memang sebenarnya wajar diprotes ya. Iya, jadi Bolanya pendapat- udah duluan. Betul. Menurut pendapat pemain Kuwait sudah nggak ada ancaman, bolanya Ya. udah lepas. Tapi Rahmat kalau nggak diterjang mungkin masih bisa ngejar bola itu. Betul juga. Nah, itu argumennya kan begitu. Iya. Kita bela Indonesia dong, Valen. Itu dia, ada Garuda di sana, dan kita lihat kali ini penalti untuk Indonesia. Penalti yang diberikan untuk Indonesia. Marklock sepertinya Ya, yang akan biasanya- mengemban tanggung jawab ini. Eksekusi bola mati kan emang biasanya Marklock ya. Ya. Meskipun Ricky juga punya kemampuan yang bagus, tapi faktor ketenangan, pengalaman, saya pikir Marklock masih lebih bisa diandalkan. Ada Lili Pali juga? Ya, tapi sepertinya Klok ya. Iya. Soalnya bolanya dipegangin. Makanya itu dia pegangin, maksudnya emang udah ditunjuk sebelumnya atau dia Iya. paling pede kali ya. Saya kira dalam latihan pasti sudah ditentukan siapa eksekutor bola mati, siapa eksekutor penalti. Dan dia harus take the responsibility karena artinya pemain yang sekarang menjadi warga negara Indonesia itu kan karena tanggung jawab itu juga yang Iya, betul. harus dia berikan contoh untuk pemain-pemain asli ya. Dan dia wakil kapten. Benar. Jadi dia harus ambil tanggung jawab Ya. itu. Nah, ini mulai drama. Nah, ini memang menarik, kita lihat besar ya si ini Kankone. Iya. Kankon ini sebetulnya bukan kiper utama sebetulnya. Wah kan tuh Namanya- bola digeser-geser tuh. Iya. Tenang Marklock. Ada bungkus di sini Jangan terpengaruh. dan juga jutaan masyarakat yang menyaksikan. Mari saudara-saudaraku, kita doakan agar ini akan menjadi gol penyeimbang bagi Indonesia. Marklock dengan jarak yang sangat sedikit, percaya diri sekali dia. Tendangan langsung, penalti, jabret! Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? Marklock berhasil mengemban tanggung jawab, mengambil tendangan penalti sebagai penyeimbang kedudukan setelah Rahmat Irianto dianggap dilanggar, dan kali ini Indonesia menyamakan kedudukan 1-1 menghadapi Kuwait, bungkus. Iya, ini momen yang harus menjadi semacam titik balik bagi permainan kita.
pemain kita bisa mengatasi ketegangan karena gol yang mengejutkan tadi dan bisa segera membalas. Harusnya ini bisa menjadi titik balik yang memulihkan kepercayaan diri pemain kita. Mark Klok dengan sorakannya merayakan gol yang ia lesakan untuk tim nasional Indonesia. Impian dia untuk bermain di tim nasional, dan kali ini tanggung jawab yang ia emban ia selesaikan dengan sempurna. Tapi hasil belum berakhir. Pertandingan masih babak yang pertama. Masih ada 4 menit tambahan waktu di babak yang pertama dan 40 menit babak yang kedua. Mudah-mudahan ini malah membuat pemain kita semakin percaya diri, Bugus. Iya, dan jangan mengulang kesalahan seperti terjadi gol pertama tadi ya. Ya. Kesalahan yang sebetulnya sudah diantisipasi, dipelajari, tapi ternyata masih terjadi. Kali ini Elkan Bagot geser ke, kan geser, udah direbut. Talal sendiri akhirnya malah nggak terlalu kelihatan ya. Pas di awal dia kelihatan berbahaya sekali. Ini masih momennya Jaber ya kalau lihat sejauh ini ya. Baru diomongin kan lagi. Ricky Kambuaya mencoba memberikan tekanan. Nah, Ricky ini kalau udah angkat kaosnya sama celananya bagus. Yang penting jangan emosi. Jangan emosi. Itu dia sering emosi kalau udah mulai ngangkat atau lipet-lipet. Jangan kehilangan kedisiplinan. Iya. Posisi terutama. Dia kadang-kadang kalau udah ngelipet itu mainnya lebih Iya. Skemanya ini kan kalau saya lihat ini meninggalkan satu orang pemain depan sendirian. Ya. Lili Pali, yang lain ikut bantu pertahanan. Skemanya sepertinya begitu. Ya, ini pertahanannya lebih oke nih. Mulai diikutin lawannya, tapi lihat Jaber, hati-hati. Nah, itu dia umpan-umpannya. Bader lagi. Bader. Offside. Iya. Aldosari itu sebenarnya. Ini biasanya kan kalau kita dirugikan, Bungkus, Iya. bisa di-report akun lawan. Ini saya pikir nih wasit yang ini akan di-follow sama penonton kita. Iya. Mungkin jadi followernya nambah banyak ya. Iya, malah jadi follower banyak. Apa kita kasih tahu wasit yang lain? Jangan. Biar mereka tahu sendiri. Ayo Indonesia. Nah, mulai kepleset dia tuh. Jangan puas dengan skor 1-1 ya. Jangan dong. Jangan puas. Anda juga jangan ngantuk yang menyaksikan. Kami perlu dukungan Anda. Indonesia perlu support kita. Lihatlah, saat ini kita main imbang 1-1. Ya, kita lihat Vano coba bertahan juga. Arhan menutup serangan. Tapi yang banyak mendapatkan tekanan dari sisi Arhan ya. Iya, karena Untuk Arhan sering crossingnya. naik. Dia sering naik, pemain Kuwait mengincar itu. Ya. Walaupun tadi akhirnya pas penalti tiba-tiba Rahmat muncul ya. Elkan Bagot. Oh, tidak ada orang Ya. depan ya. Tapi di clear area dulu kayaknya sama Vano. Hati-hati, at least tahan dulu 1 menit lagi. Iya, meskipun Vano tidak mencetak gol, tapi sejauh ini perannya cukup keras ya. Loh, Rahmat Irianto, hati-hati. Pola yang sama, cara yang sama. Bola-bola silangnya cukup mengerikan juga ya. Ya. Cukup merepotkan. Harus sangat berhati-hati pemain kita. Tidak jadi Omar Al-Hebaiter yang mengambil, tapi Talal Al-Fadel sang playmaker. Bincang dengan 8. Berbahaya. Pelanggaran. Iya, ada dorongan tadi sebenarnya terhadap Rizky Ridho. Ya. Pemirsa, nama wasitnya adalah Nasrullah Kabirov. Apabila Anda ingin follow, Nasrullah Kabirov. Selamat bergabung kembali pemirsa yang menyaksikan
menyaksikan sejak awal babak yang pertama Kuwait berhadapan dengan Indonesia dalam qualifiers AFC Asian Cup 2023. Dan bagi Anda yang baru bergabung, luar biasa penampilan Indonesia. Sempat tertinggal 1-0, kemudian menyamakan kedudukan menjadi 1-1 menghadapi tuan rumah Kuwait. Dan kali ini serangan dari Indonesia coba dilakukan. Rafli tadi pergerakan lagi. Witan Sulaiman, baby shot, Witan! Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Indonesia di awal babak yang kedua berhasil mencetak gol, berhasil mengungguli, berhasil memenangkan pertandingan sampai dengan menit 46 ini. Coach Sintayong Pak Sumarji, kita lihat dan seluruh warga Indonesia menyaksikan. Silakan monggo. Iya, ini pemain baru ya, Rafli bersama dengan Witan yang masuk, dan Rafli tadi berkontribusi memberikan umpan yang membuat Witan punya ruang tembak, dan bola ribuan berhasil Rahmat Irianto oleh Rahmat Irianto. Witan Sulaiman sang baby shark yang baru menikah dan diselesaikan oleh Rahmat Irianto yang tadi membuat Indonesia mendapat penalti. Dan sekarang dengan ketenangan dengan kaki kirinya mencetak gol kedua untuk Indonesia. Ya ampun, luar biasa. Luar biasa, Rahmat bukan di posisi idealnya, tapi hari ini satu asis hitungannya ya. Ya. Dan satu gol, luar biasa. Dan kita lihat kali ini di bawah tekanan justru adalah para pemain Kuwait. Tapi baru menit awal, paling tidak kemenangan di tahun 96 kita mencetak 2 gol menghadapi Kuwait itu terjadi. Tinggal memperbaiki, kita jangan kebobolan lagi, Bung. Iya, betul. Kuncinya seperti yang sudah diperagakan di babak pertama, main disiplin, tapi percaya diri, juga hati-hati. Selalu saya katakan yakin, kita berikan dukungan, kita berikan doa, kita berikan support. Jika ini berhasil kita amankan, tentu akan menjadi angka yang sangat penting dalam grup ini. Hati-hati, Nadeo. Iya. Hasil diamankan. Geser ke sebelah kanan. Marklok mencetak gol pertama. Igi Kambuaya. Baik sekali tadi Rafli, tapi maksudnya ada Irianto Iya, kalau tadi. dilepas itu mungkin lebih bagus. Ya. tadinya. Dan sekarang berarti benar-benar menggunakan striker number 9 ya. Betul. Dan ini perubahan yang cukup mengejutkan. Perubahan ekspresi maksud Anda. Perubahan yang mengejutkan dari Sintayong dengan memasukkan 2 pemain sekaligus, dampaknya langsung terasa. Berarti Vano yang diganti ya. Iya, dan Dan kelihatannya juga Irja ya. Irfan Jaya. Kecermatan dari seorang Coach Sintayong, tapi juga luar biasa ya, Irianto yang menggantikan posisi Asnawi ya. Iya. Padahal dia juga yang pertama dapat kartu kuning tadi. Awas. Berbahaya. Ya. Awas. Bader. Hati-hati, Bader ini sangat berbahaya. Ya, kita lihat pergerakan Bader. Ya memang tidak terkena siapa-siapa ya tadi. Ya, saya kira ini karena kena tiang bagian luar ya. Ya, ini dia. Tidak ada yang menyentuh bola, tidak kena tangan juga. Tipis kena tiang bagian luar. Ridho, Farudin, Sadil Ramdhani tadi dapat tekanan, lemparan bagi Bader lagi, kita lihat hati-hati, ditutup lagi oleh Ridho. Ayo Indonesia, Ayo, jangan tertekan. Pemain kita harus bisa lepas dari tekanan ini. ya. Tendangan juru, andalkan tinggi postur tentunya, rapatkan barisan pertahanan. Ridho lagi yang menutup. Ya, Sadil Ramdhani, bukan diumpan aja Dil. Banyak tadi opsi
menguasai bola lama ya. Ya. Hati-hati, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Offside, ya ampun, terima kasih. Iya, ini keputusan yang saya pikir tepat kayaknya. Ya, Iya, ini dia memang offside ya. ini AW berapa, Gus? 2. 2 ya. Itu namanya Asit Kumar Sarkar. Ya. Gak boleh terulang lagi. Witan. Fight. Arhan. Awas. Bola-bola gitu lagi ya tadi ya. Iya, betul. Agak mulai tegang nih sekarang. Ya, kelihatan dari cara Anda duduk. Geser ke sebelah kanan sekarang. Ada Eid Al-Rashidi. Eid tutup. Oh. Awas. Ya, Farudin kita lihat memperingatkan Arhan tadi yang memberikan leluasa ya orang untuk lawan untuk crossing. 2 back kita, Arhan di kiri dan Irianto di kanan harus lebih waspada ya. Lagi-lagi semakin memaksimalkan crossing. Ayo Indonesia. Ya. Elkan Bagot membiarkan bola tadi pada Nadil. Lebih tegang lagi Veteslav daripada Anda, Bagus. Di lapangan itu Pelan. tegangannya luar biasa. Pak. Iya, betul. Bawah, tenang. Ya. Pelan banget tadi. Awas. Tutup oleh Bagot. Aduh, masih main dulu Witan. Offside lagi. Offside. Ini asisten wasitnya sangat jeli ya. Iya. Sangat teliti dia. Asit Kumar. Iya, memang offside Valen. Ini bukan karena kita berpihak, memang offside. Offside itu. Badir. Mulai lagi melakukan serangan Ricky Kambuaya. Nah, menerobos kali ini Witan memberikan umpan terobosan menuju pada Rahmat Irianto. Dari sebelah kanan ditunggu oleh Rafli, ditunggu oleh Sadil. Sadil Ramdan. Nggak jadi Witan. Rahmat Irianto dianggap melakukan pelanggaran. Oh, sayang. Harusnya sekali itu peluang. sekarang peluang harus jadi gol, Bung. Iya, 1 peluang harusnya 1 gol. Dan peluang tadi cukup mahal tadi sebetulnya Ya. Sadil ya. Minum dulu bungkus, agak serak tuh. Saya cover dulu nggak apa-apa. 5 menit ya Valen ya. Jangan dong. Emang UK. Ya, nah mulai salah oper dia. Harus kita manfaatkan. Ini dia. Lagi-lagi Rahmat Irianto. Hampir 2 assist 1 gol dia. Setiap kali dia maju jadi ancaman. Jadi ancaman malah. Arhan. Tetap dengan lemparan jauh. Ya, saya curiga dia malah nggak bisa lempar. Bagus. Nggak akurat malah kalau deket. Iya. Ayo Bagot. Nah, Iya, cukup solid. Ini kita lihat Bagot, Farudin, Rahmat Irianto. ya. Arhan. Nah, tetap jauh. Mark Lock, pendek Lock. Rafli. Mark Lock lagi. Ada Sadil. Hati-hati, Farudin. Belakang, Bader. Ayo Indonesia, menit ke-9 babak yang kedua ini. Harus berhati-hati. Dibiarkan saja oleh Nadeo. Tidak efektif kali ini umpan dari sayap kanan. Ya, ini banyak yang sudah pemanasan ya. Ada Ahmad Aldi Firi. Dan strategi yang dilakukan oleh Slesav Lafika. Sementara Coach Sintayong menunjukkan
balik unggul kita. Awas. Iki Kambuaya, Farudin. Aduh, Sadil. Ricky lagi. Indonesia menguasai bola. Coach Sintayong memberikan arahannya. Bagot, bagus. Kita lihat kali ini kembali pada Ricky. Pendek. Ricky, Witan, Ricky. Pratama Arhan. Masih ada Witan Sulaiman. Ruang kali ini bagi Indonesia. Witan. Ada opsi tadi di kanan. Ricky mendapat teriakan kita dengar tadi. Iya. Mungkin disuruh balik ya. Suruh balik dan jangan kelamaan udah Iya. bola. White lolos Piala Dunia di 82 ya. Iya. Sempat juara Piala Asia tahun 80. 80 itu waktu itu wasitnya waktu mereka juara tuh wasit Indonesia loh. Oh iya, Namanya Sudarso. waktu di tahun 80. 80 mereka juara di negeri sendiri. Dia yang main di Kuwait ya. Iya. Tapi kali ini mudah-mudahan kita menang di Kuwait. Iya. Mark Lok. Iya, bermain dengan rapi. Rahmat Irianto geser dia menuju kepada Sadil Ramdhani. Ada Rafli di sebelah kanan. Kita lihat kali ini. Sayang. Crossing tadi Rafli. Lihat masuknya seorang Sadil Ramdhani dalam kotak penalti. Awas sekarang serangan dari Kuwait. Arhan. Bisa salah juga Bader. Ini pertanda ini. Tanda bagus buat Indonesia. Tadi ada yang kepleset, ada yang nyangkut kakinya, ada yang jadi penalti. Ayo. Marklok. Arhan. Rido. Lebih dekat lagi. Aduh. Tahu tadi jaraknya. Lagi-lagi begitu caranya, tapi kali ini nggak masuk. Nah, sekarang ada yang keram mainnya. Ini nih. Mudah-mudahan pertanda bagus buat Indonesia. Dan kelihatan pemain Kuwait juga pressingnya agak berkurang. Iya betul. Tengahnya mulai terbuka. Sekarang kita lihat kali ini Pratama Arhan. Belum ada yang bergerak dengan cepat. Witan Sulaiman Arhan. Kelamaan. Bisa lolos diapit dua pemain. Iya. Fahed Alansari, Talal Al-Fadel, Omar Al-Hebaiter. Geser ke kiri. Angkat oleh di-heading oleh Rido. Irianto cetak gol kedua bagi Indonesia. Kontrol yang tidak cermat tadi. Bukan handsball Bader. Hati-hati. Baik. Masih teritori Indonesia sedang diinvasi oleh Kuwait dalam pertandingan ini. Harus bisa dipertahankan teritori ini tentunya. Dan kemudian harus ada serangan balik melalui tendangan alutista dari permainan Indonesia. Pasukan infanteri, pasukan semua pokoknya harus bisa melakukan serangan balik. Ayo. Ya, Farudin. Agak. Iya. Tahan lagi. Serangan coba dilakukan oleh Kuwait. Rahmat Irianto terus menjaga. Lihat pergerakan larinya ya bagus ya. Iya. Kayak tadi kan kecolongan. Nah, diangkat lagi. Back
kiri, bek kanan terus Ya. tenang ya. Kali ini kesalahan demi kesalahan Valen. Berkali-kali dan ini sudah mulai cedera kayaknya ya. Iya, momennya nih kita harus bisa cetak 1 gol lagi nih. Iya, kalau Saat 1 mereka gol pasti- tambahan nih sangat penting Valen. Iya, saat mereka saat ini pinter juga. Coach Viteslav langsung ganti 2 pemain, masuk ini Ali Matar. Kalau lagi ketinggalan di posisi sebagai tuan rumah, Iya. 60 itu pasti ada perubahan Valen. Di menit 60 ya. Iya, karena lagi ketinggalan ya. Playmaker yang diganti ya, Talal Al-Fadel dan juga Fawaz Al-Lutaibi masuk. Lama-lama mirip Bonucci ya. Iya. Bader ya. Iya betul. Bonucci gabung David da Silva. Rido Irianto. Nanggung umpannya. Ayo. Tahan lagi. Rapat lagi. Menit ke-16. Baru menit 16. Kalau menang gini nunggu menit 90 lama ya bagus. Lama betul. Masih setengah jam. Iya. Tahan. Bagot mencoba mengambil, lolos di Tidak sisi ada kiri. Arhan coba tutup. Klopp membantu pertahanan lagi. Tahan. Ya. Lebih tenang. Oh. Serangan kembali kali ini Sabit. Oh, ini pemain yang baru masuk tadi, hati-hati. Elkan Bagot. Bukan pelanggaran. Serangan balik kali ini apa bisa dilakukan oleh putra-putra Indonesia dari sebelah kanan. Rafli menunggu. Rafli Witan Sulaiman. Nah, kepleset dia. Belum ada yang bantu. Witan sulit bagi Witan. 1 lawan 2 ya. Ya. Satu di Witan. Ada Ricky dan Klopp tetap berada di area pertahanan. Geser kali ini. Kembali Bader. Bader pada Fahed. Sekarang ada Fawaz. Bader lagi. Ayo, jangan hanya ditonton. Semakin jauh dan dekat soalnya dia ke area kotak penalti Indonesia. Ya. Awas. Oh. Bahaya. Tahan. Lagi-lagi intercept paling banyak dari Rido sih. Rido betul. Kontrol yang harus diperbaiki Witan. Rido kembali merebut. Elkan Bagot. Coba dikejar. Sorak-sorai pendukung Indonesia sekarang ada di belakang penjaga gawang dari Kuwait. Iya, justru ketika sudah ketinggalan, Kuwait seperti agak bingung nih Valen. Mainnya kelihatan jadi kehilangan kehilangan arah. Ya. Oh, sayang sekali Barudin. Ya jangan sampai dia dapat second win, jangan sampai dia balik lagi moodnya bungkus. Kalau dia bisa 2-2 itu bahaya itu. Makanya janganlah, Jangan sampai. amit-amit. Arhan, ayo dong. Nah ini menit 60 nih, menit catatannya tim kita bungkus. Iya, betul. 64 malah sekarang. Ini dia krusial sekali tadi ya. Ya memang nggak ada pelanggaran. Nggak ada pelanggaran. Dan wasit Nasrullah Kabirov jeli sekali melihat itu bukan pelanggaran. Ya tidak. Iya, keputusannya tepat Valen ya. Ya. Iya. Pak Elkan. Ya. Tahan. Serangan kali ini dari Kuwait. Apa yang akan dilakukan pertahanan Indonesia? Yes, Arhan berhasil.
Ngambil tadi tapi bola masih dikuasai lagi oleh Fahed. Iya, jangan Oh, ngikutin. Fahed jadi kapten berarti Badir diganti bukan? Badir sepertinya keluar ya. Jangan ngikutin iramanya Kuwait ini. Pemain kita sepertinya terbawa nih kalian. Ya. Menit 20. Kalau Fahed Iaquinta. Yakin, mirip sekali ya. Jadi mirip kostumnya malah. Vincenzo, yakin. Orang lama berarti. Ya, masih coba bertahan para pemain Indonesia. Ayo, berikan dukungan Anda juga dimanapun saat ini Anda menyaksikan. Silakan berikan dukungan Anda di kolom komen sports.indosiar Instagram. Ada Mimin yang siap menjawab terus. Hati-hati, hati-hati. Ya, kalau ini pelanggaran. Iya, akhirnya. Ini menjadi ancaman ya. Hati-hati Pak. Belum ada tendangan bebas dari tadi ya. Iya, betul. Tinggi sekali ya. Sangat ideal ya untuk posisi back tengah ini. Fahed Alansari. Ini pencetak gol tadi, Yusuf Al Sulaiman. Kita lihat pendukung Indonesia setia terus memberikan dukungan. Ya, kita berharap tentu pagar yang ada maupun juga Nadeo apabila memang ini tangan bebas on target dapat diantisipasi dan tidak menjadi penyeimbang bagi Kuwait. Ambil kaki kanan ya. Iya, kelihatannya. Ada kaki Oh, ada kiri juga si ini Ahmad Aldevir yang menggantikan Badir. Berbahaya. Oh. Sulit memang kaki kanan di posisi Ya. seperti itu. Fahed Alansari tadi. Lai. Gundah gulana juga kita lihat Viteslav Lavika. Iya, dalam 5 laga terakhir Kuwait ini hanya 2 kali menang Valen dan 2 kali kalah. Ya. Kalah dari Malta 0-2, kalah dari Libya 0-2. Dan mungkin ini kekalahan yang ketiga. Amin. Masih ada 23 menit lagi. Bukan hanya kami berdua di sini yang harus optimis dan memberikan support. Tentu Anda semua yang saat ini menyaksikan, pencinta sepak bola Indonesia. Berikan dukungan Anda, berikan doa Anda. Kemenangan malam hari ini bawa kita dengan 3 poin dan membuat kita punya peluang besar untuk lolos ke Piala Asia. Juara grup atau runner up terbaik. 5 runner up terbaik. Hanya juara grup yang otomatis Nah, lolos. pasti ya. Awas. Adeo juga tidak akurat. Iya, mulai kelihatan bahwa cara main Kuwait ini sudah agak kurang sebaik di awal babak pertama ya. Mereka mencoba melakukan sekarang umpan-umpan langsung ke jantung pertahanan yang sebetulnya beberapa kali tidak efektif. Bahaya justru kalau mereka main di sayap. Ya. Dan pengganti Badir pun sepertinya belum seperti Badir ya. Aduh, awas. Hati-hati. Oh. Tidak boleh diulang lagi. Fokus. Dia memberi ruang tembak yang sangat berbahaya. Tendangan coba dilakukan tadi oleh Omar Al-Hebaiter. Ya, kali kita nggak boleh membiarkan ruang. Aduh, tahan Rido. Serangan kali ini hati-hati. Pergerakan Ali Matar diambil lagi. Berbahaya, berbahaya. Elkan Bagot bungkus mules. Megaki kening dia untuk Anda tahu saja pemirsa. Dan mungkin Anda pun sama. Kalau saya memang dari kemarin karena keadaan kurang sehat, tapi untuk Indonesia kita tetap bilang siap begitu dapat jadwal. Ya, ini dia. Ricky Kambuaya, Ricky. Ricky. Tidak apa-apa, tetap tahan lagi. Mark Klok ngajak yang lain untuk turun. Iya, cukup jauh pemain. Ya, karena
ini terobosan-terobosannya ataupun crossing. Masih 20 menit bungkus, masih panjang ini. Masih cukup lama. Coba dipotong. Belum berhasil Sadil tadi memotong. Witan hanya menemani saja, kita lihat. Lolos. Mark Klok. Ya, ini kalau Asnawi sehat, sebetulnya ini momen Asnawi masuk ya. Asnawi masuk, Rahmat Irianto bantu lapangan tengah. Ya. Nah, apalagi Klok sekarang udah ada masalah sedikit. Ya. Ini perlu sekali Asnawi main di kanan, Rahmat masuk ke tengah. Ya, ada masalah sepertinya dengan kaki kiri Mark Klok. Ini dia. Benar-benar matang. Farudin untung ada di sana juga saat miss heading tadi. Kemudian di cover oleh Elkan Bagot. Water break. Ya, menit 71. Bungkus tadi kalau kita lihat Ini belum motor break ini. oh belum ya, karena sekarang 75 tadi ya, 75 biasanya motor break. Dan tadi kita harus ingat bahwa gol tercipta di menit-menit akhir Iya. babak pertama, jadi Iya. ini harus waspada. Ini dia golnya, Mbak. Tadi sebenarnya mirip kalau tadi kena dia. Arklok menyamakan kedudukan dan memang Irianto yang memulai serangan juga ya. Ya. Oke, sepertinya Klok. Ya, ini kosong sebelah kiri. Oh, Sadil Ramdhani. harus lebih cepat Sadil melepas bola ya. Ya, untung saja itu jadi pelanggaran. Iya, betul. Harus lebih cepat Karena melihat. dia benar-benar di tengah, masih di tengah kan. Iya. Teman yang berdiri bebas di kiri di kanan harus lebih diberi kesempatan untuk diumpan ya. Ya. Markov. Rido kembali memang tampil tenang, mampu untuk menjadi menang bagi rekan-rekannya. Pelanggaran daripada Yusuf Sulaiman. Hati-hati, set piece dengan tendangan bebas. Ayo, Nadeo Argawinata. Saya mau bilang Ozil, ternyata kurang mirip. Jauh. Hati-hati, Nadeo. Oh, kaget Ya. Nadio. Ada protes. Apakah dianggap maunya penalti ya? Iya, merasa ada dorongan. Farhad Al-Haijeri. Iya, padahal kalau kita lihat tadi sebenarnya cukup bebas ya. Ya. Ayo pertahanan Indonesia. Rahmat Irianto mengamankan. Dan jangan sampai kita benar-benar hanya sekedar menahan Iya. serangan bungkus ya. Jangan betul-betul bertahan Ya, jangan parkir. Nah, pelanggaran foul untuk Indonesia. Ya, Iya, ditabrak memang Witan tadi. ini. Oh, Iya. Tadi dianggap Rido mungkin mendorong bungkus. Tuh. Itu dia. Nah, Iya, sedikit dirangkul. sedikit itu. Wasit Nasrullah Kabirov tidak menyatakan itu pelanggaran. Tidak terpengaruh dia. Tidak terpengaruh ya. Tetap dengan keputusannya bahwa itu bukan pelanggaran. Ya. Nasrullah Kabirov. Kalau ini yang masuk adalah Mubarak Alfanin. Arklok berdiskusi dengan Ricky Kambuaya. Oh, bola lambung ternyata yang dia dilakukan. Marklok. Pratama Arhan. Mana temannya? Oh,
Pratama Arhan. Pratama Arhan. Lama Pratama Arhan. Tapi itu pasti besok viral di sosmed kita. Nutmegnya. Mark Lok mengisi posisi Arhan, tapi lolos. Hati-hati. Hati-hati. Nadeo juga sudah terlalu ke depan. Iya, ketika Arhan sudah kehilangan posisi, sayangnya tadi tidak ada yang cover kecuali Mark Lok ya. Ya, Jadi ini sayapnya harus cover ini harusnya. dapat udah sebenarnya dia tadi. Iya, bahaya tadi momennya. Ketinggalan tadi Witan cukup jauh. Ya, dan posisi Nadeo memang mau digantung bolanya. Iya, betul. Tapi masih Indonesia unggul. For your information, yang di awal-awal mengatakan paling kalah, paling nggak dapet angka, Anda salah. Kita sementara ini unggul. Iya. 1-2. Setidaknya kita saat ini masih punya peluang dapat 3 poin. Ya. Aku sih yes. Aku banget. Iya. Tapi Anda tegang dari itu. Ini baru quarter break Pak. Ya. Nah, ini dia Ricky mendapatkan instruksi khusus untuk Coach Sintayong. Karena seperti yang saya bilang tadi, perannya sangat penting di lapangan tengah. Kelihatan bahwa Ricky juga cukup capek sebetulnya ya. Tapi dia harus ikut bantu pertahanan karena memang tim dalam keadaan butuh sekali pemain yang naik turunnya cukup kuat. Ya. Ada Coach Sinteyong, ada Asep tadi Visio ya, ada Pak Sumarji manajer, ada Coach Nova, orang di belakang Iya, pelatih dan official butuh treatment khusus untuk tadi ya. kebugaran. Karena Witan tadi ada sedikit beberapa kali terlambat bantu apa nama Arhan. Ya, bukan tanpa masalah juga pemain-pemain Kuwait. Seperti tadi mengalami kendala di salah satu pemain Kuwait. Rizky Ridho tampil baik malam hari ini. Banyak sekali peran dia untuk memotong serangan lawan. Iya, terlepas dari apa yang kita lihat malam ini, Kuwait ini kan di Asia Cup tim yang disegani kan. Iya. Tuh. Mereka di kualifikasi Piala Dunia nih di grup B cuma kalah dari Australia. Dan peringkat 2 ya. Iya. Emang nggak lolos peringkat 2 terbaik ya. Ada yang pakai baju Indonesia. Paling nggak Liverpool warnanya merah juga. Menit 78. Ayo. Indonesia 12 menit lagi. Menjadi bagian dari sejarah ya. Iya. Kalau kita bisa menang malam hari ini. Ya walaupun bukan yang pertama ya. Betul. Pertemuan pertama kita menang lawan Kuwait saat itu. Di tahun 8 Iya, 8 dulu kan ya, jauhan. Jadi sesudah itu kita tidak pernah menang lagi dalam Ya. 5 laga selanjutnya. ya. Dan menjadi yang paling penting lagi adalah kalau kita menang langkah selanjutnya untuk bisa lolos ini jadi semakin Iya. terbuka bungkus. Dibanding 2 kali imbang dan kemudian mengalahkan Nepal, Ya. lebih baik menang 2 kali. Amin. Kalau dihitung hitungan runner up terbaik, biasanya 6 poin itu persyaratan minimal. Ya. Biasanya ya. Tugas 11 menit yang tidak mudah bagi 11 pemain yang saat ini sedang bertanding. Tugas kita lah untuk memberikan dukungan, memberikan doa bagi para pemain-pemain yang ada. Awas. Hati-hati. Itu dia. Ini bola-bolanya Kuwait ini sangat berbahaya. Wasit mengatakan goal kick. Tepat sekali putusannya Valen. Ya. Wasit Nasrullah Kabirov dari Tajikistan. Luar biasa. Alamat IG-nya. Saya tadi cari belum dapat. Nah, beda lagi ekspresinya Coach Viteslav. Tidak menyangka sampai menit 80 dan kali ini sekali bola sudah keluar. Sedikit saja terlambat Ya. tadi. Oh, sudah masuk Dimas ternyata Derajat. Dimas Derajat. Saya pikir dari tadi Rafli loh. Ternyata Dimas Derajat. Tadi Rafli kan?
Ya ini memang masalahnya kita tidak diberitahu soal Ya, pergantian. tadi awal sempat Rafli Bung Iya, Bungkus. betul. Berarti diganti lagi ya pas setelah tadi water break. Iya. Karena tadi 18 kok Rafli tadi. Iya, pada saat momen terjadi gol kedua ya. Ya. Mark Locke, Ricky Kambuaya. Awas di Mas Derajat posisinya dan kali ini Witan gol! Witan gol! Harusnya itu jadi momen untuk killing the game, Bungkus. Witan itu biasanya bola-bolanya Witan itu Valen. Asis yang indah. Berarti konsentrasi full harus kembali dilakukan. Ingat kita tadi 3 kali peluang malah kebobolan awalnya. Awas, awas, Ait. Iya, belum selesai. Jian, goal kick, yes. Iya, 9 menit lagi, Bungkus. Iya, masih ada ancaman, tapi tentu kita juga harus memanfaatkan Ini setiap peluang. lagi-lagi si Irianto ya. Iya, ini dia Witan. Biasanya Witan sukses. Ya itu bola itu. pakai kaki dalam kan. Iya. Sayang sekali Witan kali ini belum akurat. Karena sambil jatuh dia posisi bolanya jadi nggak pas, putar kaki dalam. Iya, Kang Bagot tampaknya mengalami sedikit masalah di ankle. Ya, Memang berjuang cukup keras Kang Bagot selama 81 menit pertandingan. Iya, media-media lokal di Kuwait sebagian besar menganggap bahwa Indonesia tidak punya peluang lolos. betul. Itu yang tadi saya katakan kan. Tidak meremehkan memang Benar sekali. Mereka menjagokan Kuwait tentunya dan Jordania. Jordania. Hari ini mereka melihat apa yang terjadi di lapangan. Itulah faktanya. Ya, masih ada 8 menit. Dan tidak ada lagi yang kram-kram ya, karena semakin banyak dirawat di lapangan, additional time-nya juga makin lama. Tahan. Ya. Pelanggaran dari Dimas Derajat. Sudah diambil, out kah? Bisa dikontrol ternyata. Hati-hati akan crossing ini. Rizky Ridho. Berkali-kali interceptnya ya. Iya. Mungkin sudah lebih dari 8 ini intercept. Iya betul. Baik heading maupun juga Tendangan dengan tendangannya. Ayo Indonesia. Ini dia. Asnawi, itu yang saya bilang tadi. Di tengah butuh Rahmat Irianto. Asnawi ngisi di posisi kanan. Sayang sekali Elkan harus keluar. Posturnya sangat membantu ya untuk pertahanan. Tapi kita lihat masih 19 tahun kan Bungkus. Masih 19 tahun. Aset ya. Indonesia masih harus bertahan. Coba dikejar kali ini Mas Derajat. Apakah bisa? Ayo Mas Derajat. Sayang. Tadi kalau di announcer tuh terdengar kalimatnya sebutannya bukan Elkan Bagot, Alkan Bagot. Alkan Alkan Bagot. Itu pronunciation-nya di sana. Dari sana ya. Anda sebagai pakarnya kan belum mengerti. Lihat Valen, Kuwait Itu kan saya bilang mulai tanda-tanda. iya, mulai kehilangan konsentrasi, kehilangan kepercayaan diri. Harus bisa Jangan kasih dimanfaatkan. momen. Asnawi juga jangan emosian. 6 menit lagi Indonesia mengejutkan tuan rumah Kuwait. Ayo Witan yang kelamaan. Cantik kembali lagi ke Witan Sulaiman. Witan bisa diambil dengan bersih. Awas, bertahan. Rizky udah coba potong. Kembali lagi dia ke belakang.
lawannya ini. Rahmat Irianto. Itu Dewa udah main ya? Iya, posturnya Dewa udah ada banyak perubahan ya. yang kita cukup terkejut juga lihatnya. Awas. Iya, pertama Arhan diganti sama Iya. Dewa ya. Geser ke sebelah kiri, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Pemirsa, kita bisa mendapatkan 3 poin. Berikan dukunganmu. Sadil ragu-ragu. Ricky. Sadil dan Ricky tadi ya. Sudah agak letih sepertinya ya tadi, karena dia udah berjalan kaki tadi. Dan dia sekarang diminta lebih bertahan memang. Ya, awas itu. Asnawi, awas. Awas. Tahan. Serangan lagi dari White, berbahaya. Awas. Tidak handsball. Tidak handsball. Yakin Nasrullah Kabirov dengan keputusannya? Sangat yakin wasit malam hari ini. Nasrullah Kabirov. Ayo, 4 menit lagi. Iya. Sadil. Ini dia momen yang cukup krusial kalian ya. Iya. Yes. Hasil dihalau oleh Rahmat Irianto. Ayo pemirsa, terus berikan dukunganmu, support. Kita lihat Nadio sama Rido sepertinya menegur salah seorang rekannya. Iya, komunikasi harus dibangun dalam keadaan begini ya. Semua sudah letih, Valen, semua sudah kecapean. Jadi komunikasi, jangan diam di lapangan. Ya, Sadil juga mengalami kram sepertinya. ya, dan harus langsung dengan tandu ya kalau yang beneran. Kecapean juga memang kelihatan. Kalau semprotan aja kan. Kesemprotan. Kalau ya kan lihat akan terkena kartu nih kapten dari White. Karena kalau kita di posisi White pasti kita kesel. Iya. Tapi inilah menit-menit akhir saat leading, Ini dia momen dimana dianggap handball ya. terkena kaki dulu kan. Iya. Jadi itu istilahnya kalau dalam itu situasi yang membuat pemain tidak bisa menghindari. Ya, terkena kaki dulu. Jadi kena tangannya itu bukan karena sengaja tapi tidak bisa menghindar. Karena bagian tubuh yang lain baru memang kelihatan. Dengan pojok 2 menit lagi waktu normal. Momen berbahaya. Jangan salah di kotak penalti, Bungkus. Iya. Ayo, sorai dimanapun Anda berada, berikan dukungan malam hari ini. 2 menit lagi. Oh, jauh. Jauh. Sangat spekulatif tadi tendangan yang dilepaskan oleh Aldo Sari, cukup jauh dan tidak terarah. Indonesia 2, Kuwait 1. Anda mungkin tadi ketiduran baru bangun, Anda tidak salah melihat. Memang Indonesia unggul sampai menit 89 ini. Kita kawal terus. Iya, kita kawal sampai sah, Valen. Ya. Iya betul. Sah sesudah peluit akhir. Benar. Ayo tahan. Oh, Ya. Rido ya. Ya kan? Rido. oh, sayang. Ayo, terjatuh nggak usah. Kalau itu bangun, ayo. Kalau masih kuat bangun. Ya, sah juga, mereka bisa tetap melakukan serangan. Iya. Awas jangan pelanggaran. Serangan kali ini. Sadil Ramdhani memberikan ruang di sebelah kanan 5 menit. Perpanjang waktu. Serangan lagi dan
wasit dari Tajikistan. Iya, yang malam ini memimpin dengan sangat baik. Kartu kuning langsung diberikan. Iya, ini dia momennya 3 pemain padahal ya. Ya. Sayang sekali. Isnawi ya. Iya. Oh, jelas. Itu dia nyangkut kakinya. Iya, Ini dia. bagus ya. Ini kalau main bola istilahnya ditembang. Tebang. Yang penting jangan tebang pilih ya. Nah, itu dia. Ada Garuda di hati TKI. Halo teman-teman TKI yang ada di sana. Terima kasih atas supportnya. Keluarga TKI yang itu tadi, yang saat ini menyaksikan Indosiar. Keluarga Anda luar biasa. Sukses selalu, sehat. Oh, siaran ulang. Saya kaget tendangan. Tenang bungkus. Kan kita yang lagi mau tendangan bebas. Tenang bungkus. Tenang bungkus. Saya tahu kita semua tegang. Tapi giliran kita yang akan melakukan tendangan bebas. Jadi Anda tahu ya saat ini menyaksikan di rumah betapa tegangnya di studio ini saat ini. Menantikan kemenangan kita di partai pertama ini. Cukup dalam hati saja, tidak cukup. Anda harus suarakan, Anda harus bersorak di rumah dimanapun saat ini menyaksikan. Apakah ini akan menjadi gol ketiga Sadil Ramdhani? Sadil Ramdhani seperti tadi juga sepertinya terkena tangan, namun benturan telah mengenai anggota tubuh badan yang lain. Hati-hati, hati-hati. Oh, cepat turun. Oh, sama. Perintahnya Wak pelatih pasti begitu, cepat turun. Ya, 3 menit lagi. Bangga kami semua menyaksikan pertandingan. Teman-teman semua malam hari ini, apapun hasilnya, namun kemenangan akan semakin membuat sempurna penampilan ini. Mark Klok menahan gempuran dengan heading. Tinggal 2 menit lagi dan kita lihat Fahed Alansari seperti Bader tadi ya. Saat ini dia menjadi kapten. Mana-mana dari tadi posisinya sangat mobile. Hati-hati. Indonesia tahan. Tahan. No! Tutup. Tutup. Buang dulu. Ricky. Dimas Derajat. Striker subur musim lalu. Striker lokal paling subur ya. Ya. Oh, Dengan asis 11 gol ya. betul. Mark Klok. Ayo Klok. Mainkan. Iya. Ricky Kambuaya. Itu. Iya. Ricky. Jump. Odimus. Derajat. Peluang menambah gol lagi hilang kalian. Awas. 1 menit doang.
Dan kita akan lihat lagi dalam pertandingan berikutnya. Luar biasa. Ya, Indonesia berhasil menang atas tim tuan rumah Kuwait dalam pertandingan pertama di grup dalam qualifiers AFC Asian Cup 2020.